Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4B? Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kebaikan yang kalian lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan ketiga kali ini dalam pelajaran fiqih, Pak Kimin akan menyampaikan materi bab 2 tentang sholat jamak dan sholat qashar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka halaman 7 sampai halaman 12, yaitu bab 2 tentang sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama adalah sholat jamak. Sholat jamak yaitu melaksanakan dua sholat di satu waktu, ya. Jamak artinya mengumpulkan, sedangkan yang dimaksud dengan sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu. Nah, contohnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, sholat subuh tidak bisa dijamak. Yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat wajib yang boleh dijamak itu yang tadi Pak Kimin sebutkan, ya. Sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Dan melaksanakannya adalah sholat yang pertama. Disunahkan melaksanakan sholat jamak itu urut tertib. Misalkan menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka yang dilaksanakan pertama adalah sholat zuhur, kemudian kedua sholat asar. Dan jangan lupa, misalkan kita melakukan sholat jamak zuhur dengan asar, ya. Jamak zuhur dengan asar, setelah kita niat sholat zuhur sampai selesai salam, kita langsung berdiri, langsung iqomah. Tidak boleh ada kata-kata yang lain kecuali iqomah, ya. Misalkan saya sudah salam sholat zuhur, kemudian langsung berdiri, langsung iqomah niat sholat asar. Tidak boleh disela-selani dengan omongan-omongan atau kata-kata yang lain kecuali iqomah. Sholat subuh tidak boleh dijamak, tetapi tetap harus dikerjakan tersendiri waktunya. Menjamakkan sholat hukumnya mubah bagi orang-orang yang memenuhi syarat boleh menjamak sholat. Hal-hal yang membolehkan menjamak sholat itu diantaranya adalah jarak bepergian, ya, dalam keadaan perjalanan yang mana jaraknya adalah 80,640 km atau mudahnya perjalanan sehari semalam, itu sudah boleh menjamak sholat, ya. Misalkan kita naik kereta api, misalkan kereta api jalannya adalah jalannya adalah jam 11 lebih 5 menit. Nah, kalau kita melaksanakan sholat duhur, menunggu waktu sholat duhur, maka kita akan ketinggalan kereta. Maka kita harus standby di kereta dulu. Nah, kita niatkan sholat kita dijamak di waktu asar, ya, dijamak di waktu asar. Nanti ketika sudah masuk waktu asar, kita sudah sampai tujuan misalkan. Nah, maka yang pertama kali dilaksanakan adalah yang disunahkan oleh Rasulullah adalah tertib. Sholat duhur dulu yang dilaksanakan, kemudian sholat asar. Dan di antara dua sholat itu tidak boleh ada ucapan-ucapan selain iqomah. Misalkan setelah sholat duhur selesai, maka salam, kemudian langsung berdiri iqomah dan melaksanakan sholat asar, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan menunaikan ibadah haji atau ada keperluan yang sangat penting, ya. Yang pertama tadi, perjalanannya tersebut bukan untuk maksiat atau dosa, tapi untuk perjalanan untuk kebaikan.
Yang ketiga, orang yang berjamaah di masjid kemudian turun hujan yang sangat lebat. Nah, itu boleh menjamak. Kemudian orang yang sakit atau udzur ya, atau misalkan mau wudhu di setiap waktu ribet, nah, kemudian kalau sering terkena air maka misalkan panasnya akan naik, nah itu boleh wudhu satu kali, sholatnya dijamak di waktu, misalkan di sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur, atau sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib atau di waktu isya. Itu sholat jamak, yaitu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Adapun niatnya yaitu sholat jamak, misalkan sholat duhur dengan asar, maka kita melaksanakan dulu sholat duhur. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin jam'a taqdimin ma'al asri lillahi ta'ala. Dalam hati ketika takbir, ya Allah saya niat sholat jamak, saya dalam hati kita niat, ya Allah saya niat sholat duhur jamak takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Allah ya, ketika takbir niatnya dalam hati, ketika Allah dalam hati niat, ya Allah saya niat sholat duhur 4 rakaat di jamak takdim dengan asar, ya Allah, Allahu Akbar, langsung. Nah, kemudian setelah itu sampai selesai salam, kemudian langsung iqamah melaksanakan sholat asar. Niatnya tidak usah ribet-ribet ya, yang membuat membingungkan ya. Kata Buya Yahya itu ketika sholat jamak itu niatnya tidak perlu ribet-ribet yang membuatkan orang yang melaksanakan itu kesulitan. Karena Allah Maha tahu dengan niat kita. Ya Allah saya niat sholat duhur 4 rakaat di jamak takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Allah ya, ketika niatnya ketika takbir. Kalau sebelum sholat usolli, lafal usolli itu namanya lafalnya. Nah, lafalnya itu dibaca dengan tujuan untuk membantu kekhusyuan kita dalam sholat, membantu kemantapan niat kita. Kemudian contoh lagi, satu lagi sholat asar ya, usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'a takdimin ma'dzuhri lillahi ta'ala. Dalam hati ketika takbir, ya Allah, ketika Allah, ya Allah saya niat sholat asar 4 rakaat jam'a takdim dengan duhur karena Allah Ta'ala. Begitu juga sholat maghrib dan isya seperti itu ya. Itu saja singkat. Kemudian sholat qashar ya. Sholat qashar itu artinya meringkas atau memendekkan, sedangkan yang dimaksud sholat qashar adalah sholat yang diringkas atau dipendekkan rokaatnya dari 4 rokaat jadi 2 rokaat. Dalam catatan yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rokaat, duhur, asar, isya. Maghrib boleh diqashar dengan isya, tetapi maghrib tetap harus 3 rokaat. Nah, tidak boleh dipendekkan jadi 2 rokaat ya. Yang boleh dipendekkan jadi 2 rokaat adalah sholat yang 4 rokaat duhur, asar, isya. Kalau maghrib tetap harus 3 rokaat. Sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rokaat. Adapun contoh niat sholat duhur jamak takdim yang di sholat qashar dengan jamak, misalkan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin jamak takdimin ma'asrillahi ta'ala. Sholat qashar ya. Nah, ini contoh sholat qashar asar, usolli fardhul asri raka'ataini ya. Kalau qashar berarti raka'ataini, berarti enggak arba raka'atin karena sudah menjadi 2 rakaat. Kecuali kalau jamak biasa maka tetap 4 rakaat 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi kalau qashar asar duhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Tolong dipahami dan buatlah ringkasan sepaham kalian saja, tidak usah dibuat sulit ya. Apa yang kalian paham tolong diringkas sedikit saja, ditulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan sambil dipegang ya, ringkasan tadi dipegang sambil ekspresi senyum, difoto oleh kedua orang tua dan kirimkan ke classroom. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.